Baik, pada hari ini kita akan belajar atau tentang culture and leadership. Leadership itu merupakan suatu keterampilan atau sebuah fungsi manajemen yang dapat mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tipe dari leadership ini ada yang dinamakan essential leadership. Ini adalah perilaku seorang pemimpin yang punya mental serta pola pikir kepemimpinan yang tepat. Jadi bukan hanya itu saja, pemimpin itu juga mampu bersikap berperilaku positif sehingga bisa memotivasi semua orang yang tergabung di dalam timnya agar mereka memberikan kontribusi terbaik yang mereka miliki. Yang kedua, tipe dari exponential leadership itu adalah perilaku seorang pemimpin perusahaan atau bisnis di mana dia mampu memberdayakan semua orang yang berada dalam timnya untuk mendukung perkembangan bisnis sehingga kesuksesan yang lebih besar bisa dicapai di masa depan. Tipe yang ketiga itu adalah business leadership. Jadi leadership skill yang mampu menunjukkan kemampuan seorang pemimpin untuk berpikir dengan cara strategis serta mampu untuk mengontrol jalannya proses bisnis dengan lancar. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bisnis baik untuk kepentingan jangka panjang maupun untuk jangka pendek gitu ya. Kemudian tipe berikutnya adalah organizational leadership. Ini adalah perilaku pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengelola serta merancang ulang tim kerjanya jika sewaktu-waktu hal tersebut dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis yang sedang dijalankan. Yang berikutnya adalah team leadership. Ini dia mempunyai kemampuan si pemimpinnya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi saat proses mencapai tujuan bisnis. Tantangan tersebut bisa saja datang dari berbagai pihak, termasuk pihak internal dan juga pihak eksternal perusahaan. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang leader itu adalah dia harus mempunyai kemampuan atau keterampilan sosial. Jadi pemimpin tersebut harus peka dalam berbagai kondisi sosial dan memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kondisi tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah dia harus bijak di mana semua tim kerja akan melibatkan banyak orang di dalamnya. Kondisi ini akan menyebabkan banyak perspektif yang berbeda. Seorang leader yang cakap tentu harus memiliki sikap terbuka terhadap perspektif banyak orang, termasuk semua anggota timnya. Kemudian itu adalah dia harus mempunyai suatu keberanian di mana dia harus akan berhadapan dengan banyak masalah dan juga kondisi yang uncertainty saat menjalankan tugasnya dan harus memahami dengan baik kapan harus bertindak atau melakukan hal lainnya yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan untuk membuat keputusan. Leader juga harus memiliki kemampuan yang baik dalam membuat keputusan dan ini akan mempengaruhi besar di dalam kinerja perusahaan sehingga harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat sejak awal. Nah, ini adalah suatu leader yang baik, dia harus clear communication, harus memberikan contoh yang baik, harus memberikan suatu recognition, inspiration, dan kejujuran, kemudian juga menstimulasi pekerjaan, dia harus mempunyai visi, fokus pada tim, dan supporting terhadap timnya, kemudian clear goals, yaitu tujuan-tujuannya jelas, dan dia dapat meningkatkan kinerja-kinerja dari timnya. 10 karakter dari leader, dia harus kejujuran personalnya harus tinggi, kemudian bekerja dalam prioritas, bekerja dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, mempunyai visi dan tujuan yang baik, kemudian juga pembelajar yang jangka panjang, sering memotivasi, kemudian juga communicator strong, maintain high level enthusiasm dan keeping you
kecepatannya dalam mengerjakan pekerjaan, kemudian menolong yang lain dan mengembangkan cara lain. Nah, organizational culture ini harus inovatif dan harus agresif. Kemudian berorientasi pada outcome, dia harus stable, kemudian juga harus berorientasi pada people, kemudian orientation dari tim, dan harus orientation pada detail. Jadi organization culture ini generally understood as kepercayaan perusahaan, value dan sikap, dan bagaimana dia mempengaruhi tingkah laku dari pegawainya. Dan budaya ini mempengaruhi bagaimana orang-orang bekerja di dalam organisasi itu dan pengalaman orang tersebut, dan bagaimana untuk suatu customer membeli dari suatu perusahaan atau supplier untuk bekerja untuk itu. Nah, ini siklus dari produk, di mana dia saat pertama yang dilakukan adalah suatu pengenalan. Bahkan suatu perusahaan itu awalnya melakukan R&D, dia akan melakukan dapat merugikan perusahaannya, tapi itu adalah suatu modal dia untuk meng-create produknya. Kemudian setelah itu dia positif di tingkat introduction, kemudian dia tumbuh dan sampai pada tingkat maturity. Setelah maturity, suatu produk pasti melakukan dia akan menurun. Oleh karena itu perlu suatu inovasi dari produk-produk baru. Nah, sekarang kita masuk mengenai sustainability. Sustainability ini tidak akan lepas daripada 3 komponen, yaitu environment, yaitu lingkungan, kemudian ekonomi dan sosial. Jadi 3 komponen itu kalau kita berbicara tentang sustainability. Nah, pentingnya sustainability marketing saat ini di dalam dunia bisnis. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa 3 section, yaitu lingkungan, sosial, ekonomi. Nah, yang tidak kalah pentingnya sekarang adalah tentang circular economy model, di mana ini adalah mengurangi less raw material, kemudian limbah, mengurangi limbah, dan kemudian menurunkan emission. Jadi kita tahu bahwa circular economy itu dimulai dengan adanya suatu raw material, kemudian ada sustainability design, ada production dilakukan, kemudian didistribusikan produksi itu, kemudian dikonsumsi. Nah, ketika dikonsumsi kita harus mereuse dan memperbaikinya, kemudian mengkolek sampah-sampah itu, kemudian juga bagaimana waste management dan residual waste-nya. Nah, apa yang dinamakan dengan circular economy? Circular economy itu adalah suatu model dari produksi dan konsumsi, di mana meliputi sharing, kemudian leasing, reusing, repairing, refurbishing, dan recycling existing material dan products sepanjang mungkin, di mana cara ini adalah suatu life cycle produk yang di extend.